perkenalkan, nama saya Nita Amelia dengan NIM 240402069. Saya dari Pendidikan Biologi Unit 2. Dalam beberapa menit ke depan, saya mau ajak kita semua ngobrolin sesuatu yang lagi happening banget dan sangat penting di dunia pendidikan kita, yaitu kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, gampangnya, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dirancang jauh lebih fleksibel, tujuan bukan lagi mengejar tayang atau menghabiskan banyak materi, tapi fokusnya ke hal-hal penting atau esensial yang paling utama, seperti mengembangkan bakat dan karakter siswa. Alasan kurikulum merdeka lahir ini ada beberapa alasan. Yang pertama itu zaman terus berubah, tantangan ke depan makin berat, cara belajar kita juga harus diupdate dong, jujur aja. Di kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 itu banyak yang merasa materinya terlalu padat dan kebanyakan. Kurikulum ini ngasih kebebasan lebih buat guru biar bisa ngajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di sekolahnya masing-masing. Dan pastinya dampak pandemi kemarin maksa kita cari yang lebih fleksibel dan adaptif. Itu perbedaan kurikulum merdeka dan K13. Bisa dilihat dari tabel yang ada di layar ini. Perbedaannya itu terlihat jelas ya. Yang pertama itu pendekatan belajar. Kalau kurikulum merdeka itu berpusat pada murid, tapi kurikulum K13 ini berpusat pada guru. Terus kurikulum merdeka itu lebih fleksibilitas dan fokus pada esensi. Tapi kurikulum K13 itu padat materi dan berjenjang. Juga ada beberapa lagi perbedaan yang sangat jelas sekali seperti pada tabel ini. Nah, kemudian ada filosofi kurikulum merdeka. Dasar filosofi ini dari pemikiran yang keren banget loh. Ini diambil dari filosofi Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau ini pernah bilang, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya apa? Artinya, tugas kita itu menuntun, bukan memaksa. Anak-anak itu bukan kertas kosong. Mereka sudah punya bakatnya masing-masing. Jadi, di kurikulum ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantuin siswa itu menemukan potensinya. Siswa adalah pemeran utamanya, bukan guru lagi. Belajar harus bebas, kontekstual, nyambung sama kehidupan nyata, dan pastinya membangun karakter. Dari filosofi tadi, lahirlah 5 prinsip utama kurikulum merdeka. Gampangnya gini, yang pertama ada kemandirian dalam pembelajaran. Guru dan siswa lebih bebas memilih cara dan bahan ajar. Yang kedua, integrasi nilai-nilai kehidupan. Belajar itu nggak cuma ngapalin rumus, tapi juga belajar soal moral, budaya, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, ada pengembangan kompetisi. Yang penting bukan tahu banyak hal, tapi bisa melakukan sesuatu. Fokusnya di kehidupan dasar kayak baca, tulis, dan hitung-hitungan. Yang keempat itu ada fleksibel. Kurikulumnya bisa disesuaikan sama kebutuhan sekolah dan budaya lokal di daerah masing-masing. Dan yang paling penting yaitu yang terakhir berpusat pada siswa. Belajarnya harus sesuai sama minat, bakat, dan kecepatan belajar tiap anak. Nggak bisa itu setiap anak itu harus disamaratakan. Jadi pembelajaran mereka itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tiap anak. Kemudian di sini ada tabel perbedaan kurikulum merdeka dan K13. Ini nih yang paling sering ditanyain. Bedanya apa sih sama kurikulum K13 ini? Nah, kalau kita lihat tabelnya, beda utamanya itu jelas banget. Di K13, guru itu ibarat sumber utama atau teacher center. Di kurikulum merdeka, siswa yang jadi pusatnya, atau yang biasa disebut dengan student center. K13 materinya padat banget. Kurikulum merdeka dipangkas, fokus ke yang penting-penting aja atau esensial. Di kurikulum merdeka, ada yang namanya proyek pelajar Pancasila yang porsinya besar. Ini khusus untuk melatih karakter, nggak cuma nilai akademik aja. Gampangnya itu kita bergeser dari guru ngajarin ke siswa mencari tahu, dari materi banyak ke pemahaman yang mendalam. Nah, tadi kita sebut soal karakter. Output atau tujuan akhir dari kurikulum merdeka itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal peserta didik Indonesia yang memiliki karakter kuat dan kompetisi global. Ini adalah cetakan pelajar yang kita inginkan. Ada 6 karakter utama. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berinekaan global atau cinta budaya sendiri, tapi terbuka sama budaya lain. Yang ketiga ada gotong royong, bisa kerja sama tim. Yang keempat mandiri. Dan yang kelima itu bernalar kreatif. Bernalar kreatif itu artinya itu bisa mikir logis, gak gampang kemakan hoax. Dan yang terakhir itu kreatif, bisa menemukan ide-ide baru. Dan selanjutnya ada proyek Pancasila itu proyek P5, penguat profil pelajar Pancasila. Caranya gimana nanamkan 6 karakter tadi? Lewat proyek P5 ini, P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini adalah momen di mana siswa belajar langsung dari masalah di dunia nyata. Mereka bikin proyek, contohnya itu, mau belajar gaya hidup berkelanjutan, ayo kita nanam pohon atau daur ulang sampah di sekolah. Atau kita mau belajar kearifan lokal, ayo kita belajar tarian daerah atau bikin pameran budaya. Dan mau belajar kewirausahaan, ayo kita bikin produk sederhana dan coba jual di market day. Mau belajar suara demokrasi? Kita bikin simulasi pemilihan ketua OSIS yang jujur dan adil. Seru kan? Jadi belajar itu gak cuma di kelas, tapi langsung praktik. Kemudian
Kurikulum Merdeka ini memiliki keunggulan. Jadi apa sih keunggulan kurikulum ini? Yang pertama itu kurikulum ini lebih relevan, belajarnya nyambung sama kehidupan sehari-hari. Nggak ngawang-ngawang, mengembangkan keterampilan. Siswa disiapin buat bisa kerja dan menghadapi tantangan, bukan cuma tahu teori. Belajar jadi bermakna. Karena belajarnya asik dan sesuai minat, siswa diharapkan jadi lebih semangat dan terlibat aktif di kelas. Kemudian tantangan implementasi kurikulum Merdeka. Tapi jujur ya, nggak ada yang gampang di awal itu. Menerapkan kurikulum baru sebesar ini jelas adalah tantangannya. Ini PR besar bagi kita bersama. Tantangan-tantangannya itu yang pertama ada sumber daya dan fasilitas. Nggak semua sekolah punya fasilitas yang bantuan dari pemerintahan dan pihak-pihak terkait. Jadi itu ketersediaan dan kemampuan guru. Ini kuncinya, guru-guru tuh harus belajar lagi. Harus lebih pakai cara lama terus. Terus harus adanya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Sekolah nggak bisa jalan sendiri, orang tua juga harus paham dan mendukung cara belajar yang baru ini. Nggak cuma nuntun nilai rapot tinggi. Nah, di balik semua tantangan, ada juga solusi. Apa itu solusinya? Nah, setelah kita tahu tantangannya, terus gimana solusinya? Kita nggak boleh cuma diam. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan guru. Ini wajib. Guru-guru harus terus di-upgrade ilmunya. Harus ada pelatihan yang rutin dan berkualitas, bukan cuma formalitas. Dan selanjutnya itu pemanfaatan teknologi. Kita harus manfaati teknologi, pakai internet, pakai platform belajar, biar guru dan siswa bisa akses informasi dari mana saja. Dan selanjutnya itu ada kolaborasi dengan pihak eksternal. Sekolah harus buka diri, ajak kerjasama dengan dunia usaha atau industri, universitas, dan komunitas-komunitas. Biar belajarnya makin kaya dan nyata. Oke, kita sudah sampai di akhir. Jadi apa kesimpulannya? Gampangnya itu, kurikulum Merdeka ini adalah usaha kita untuk merombak cara belajar dari yang tadinya fokus di nilai dan hafalan materi. Sekarang kita fokus untuk membangun 3 hal, yaitu kompetensi atau keahlian, karakter, dan keterampilan siswa. Harapannya dengan semua prinsip dan proyek tadi, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih asyik, lebih relevan, dan pastinya lebih efektif untuk masa depan anak-anak kita. Tentang kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.